Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Rizkyana Rifadingtias Habib. Saya dari kelas A5 Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 2110101070. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan alat-alat kesehatan. Yang pertama ada skort atau apron. Kemudian yang kedua ada masker. Kemudian yang ketiga ini ada penutup kepala. Yang keempat ada kacamata penutup mata, yaitu bisa disebut juga goggles. Kemudian ada juga sarung tangan. Di sini yang digunakan itu ada sarung tangan bedah. Kemudian ada sarung tangan pemeriksaan atau handscoon. Kemudian ada satu lagi sarung tangan rumah tangga. Nanti saya sertakan gambarnya. Kemudian di sini ada sphygmomanometer untuk pengukuran tekanan darah. Sphygmomanometer itu ada 3 jenis. Yang pertama ini sphygmomanometer yang jarum, kemudian ada yang digital, kemudian ada sphygmomanometer yang air raksa. Selanjutnya ada stetoskop. Stetoskop ini digunakan untuk mendengarkan denyut jantung pasien. Kemudian selanjutnya ada termometer. Termometer di sini termometer digital. Kemudian termometer itu ada 2 jenis, yaitu yang satu termometer air raksa. Kemudian ada lagi senter. Senter ini senter biasa. Kemudian ada lagi senter yang dipakai di kepala. Kemudian ada juga senter sorot. Biasanya standing center. Kemudian ada set alat untuk pemeriksaan mata disebut oftalmoskop. Kemudian untuk pemeriksaan telinga itu disebut otoskop. Nah, kemudian ada lagi ini untuk pemeriksaan gigi, yaitu kaca gigi. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi hammer reflex untuk memeriksa refleks dari pasien itu sendiri. Kemudian ada juga untuk memeriksa panjang bayi, itu namanya micronoise dan infanto. Kemudian selanjutnya ada ini namanya metelin, digunakan untuk mengukur lingkar pinggang, kemudian lingkar kepala dan lingkar-lingkar yang lainnya, dan juga untuk mengukur fundus uterus. Kemudian selanjutnya ada ini dinamakan pita lila, yaitu singkatannya adalah lingkar lengan atas, untuk mengukur lingkar lengan atas pada ibu dan bayi. Kemudian ada juga timbangan seperti timbangan biasa yang biasa kita lihat, itu ada timbangan jarum dan juga ada timbangan digital. Nanti saya sertakan gambarnya. Kemudian selanjutnya ini ada Linex dan Doppler. Doppler itu alat untuk mendengarkan detak jantung bayi digital. Sudah tertera detak jantungnya per menit. Kemudian kalau yang ini digunakan pada zaman dulu, ini yang masih manual. Kemudian masuk ke alat selanjutnya, yaitu ini namanya jangka panggul, untuk mengukur seberapa sempit atau tidaknya panggul ibu. Yang selanjutnya ada selang humidifier, selang yang dipakai untuk menyalurkan oksigen yang biasanya itu ada di rumah sakit. Kemudian nanti saya sertakan gambarnya, ada tabung oksigen. Kemudian alat selanjutnya ada kanul. Kanul itu selangnya, ini dinamakan kanul. Kemudian ini masker O2 atau masker oksigen. Kemudian alat selanjutnya itu ada selang NGT dan OGT, ini untuk bayi, kemudian ini untuk orang dewasa. NGT atau OGT itu singkatannya itu nose gastric tube, yaitu selang untuk menyalurkan dari hidung, dari nasal ke gastrik atau lambung, untuk menyuplai makanan pada pasien. Kalau OGT itu dari oro, jadi dari mulut ke menuju lambung, fungsinya sama. Kemudian yang selanjutnya itu ada kateter. Kateter itu fungsinya untuk menyalurkan urin dari pasien kepada urinal pouch. Jadi ada pouch urinnya,
Kemudian ada kateternya untuk sambungannya. Nah, kateter ini ada 3, yaitu kateter Foley yang warna kuning. Kemudian yang merah itu kateter Nelaton. Kemudian ada satu lagi yaitu kateter logam. Alat selanjutnya yaitu ada transfusi set, yaitu untuk transfusi darah. Di sini ada penyaringnya ya, untuk penyaring darah. Kemudian ada infuset. Bedanya dengan transfusi set itu di sini tidak ada penyaringnya. Kemudian di sini ada aboket. Aboket itu ada berbagai macam ukuran dengan warna-warna yang berbeda. Di sini isinya di aboket itu ada, di dalamnya itu ada jarum dan selang untuk sambungan selang infus ya, untuk sambungan selang dari infus. Kemudian ini ada toniket. Yang selanjutnya ini ada gunting untuk perban, ini gunting untuk benang. Kemudian ada gunting untuk perban, kemudian ada gunting untuk jaringan, dan yang terakhir ada gunting untuk pengangkatan luka. Nah, selanjutnya ada pinset anatomis yang biasa, kemudian juga ada pinset chirurgis. Kemudian ada lagi klem, itu ada klem duk. Di sini tidak ada alat peraganya, tetapi nanti saya akan cantumkan klem duk itu yang atasnya seperti ada lingkaran, di ujungnya seperti lingkaran. Kemudian yang kedua ada klem arteri. Klem arteri itu yang ujungnya agak lancip seperti ujung perahu, agak lancip ke atas. Itu gunanya untuk memotong atau menjepit atau mengklem tali pusar bayi. Kemudian yang selanjutnya ada klem kocer. Nah, klem kocer ini yang ada giginya yang bergerigi. Kemudian klem kocer ini ada klem kocer setengah, yaitu berfungsi untuk merobek selaput ketuban pada ibu hamil. Kemudian yang terakhir ada klem untuk pemegang jarum, yaitu untuk membantu ketika sedang menjahit. Alat selanjutnya yaitu ada jarum kulit dan jarum kulit dan jarum otot. Ini bentuknya melengkung seperti bulan sabit dan ada berbagai macam ukuran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada benang set dan kargut kromik dan juga ada plan kargut. Ini fungsinya untuk menjahit bagian jaringan lunak ketika sedang surgikal atau operasi. Jadi ini harus dalam keadaan steril. Kemudian alat selanjutnya adalah ini, korenteng. Korentang ini berfungsi untuk mengambil barang ataupun handscoon ataupun alat-alat lain ketika dalam keadaan steril. Kemudian alat selanjutnya adalah bengkok. Bengkok ini ada berbagai macam ukuran. Kemudian alat selanjutnya adalah skalpel atau gagang pisau. Yang terakhir adalah pisau atau bisa disebut bisturi. Cukup sekian pengenalan alat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.